Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara, senang berjumpa dengan saudara dalam doa pagi kita di dalam teduh. Saudara, sepanjang minggu ini kita belajar bersama tentang berdamai. Saudara, saya berdoa hari ini di episode terakhir kita tentang berdamai di minggu ini. Saya berdoa setiap kita memulai langkah kita saudara, walaupun mungkin langkah kecil sedikit demi sedikit, tapi kita berjalan menuju pemulihan sehingga hidup kita bebas dari setiap luka yang selama ini membelenggu hidup kita. Saudara, puji Tuhan, mari pagi hari ini kita berdoa. Kau Tuhan yang setia di dalam hidup kami, Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap hal yang kami alami, kami tahu Kau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Kau tidak pernah menyerah atas kehidupan kami. Pagi hari ini kami membawa pujian kami, syukur kami, sembah kami yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami, sembah kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami yang sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih. Bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan, menolong kami, memulihkan kami, menjamah kami. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segala-galanya di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah bagi setiap kami, bekerjalah dalam hidup setiap kami, ubahkan kami Tuhan, pulihkan kami. Kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini kita masuk dalam episode yang terakhir ya saudara dalam seri berdamai. Hari ini saya akan berikan judul, renungan yang akan saya sampaikan, berdamai, dipulihkan untuk hidup kembali. Dipulihkan untuk hidup kembali. Saudara, berdamai bukan berarti semua luka langsung hilang. Ya, bukan berarti kita gak pernah menangis lagi. Dan bukan berarti prosesnya tidak terasa berat. Ya saudara, mungkin kadang-kadang justru ketika kita belajar untuk mengampuni saudara, untuk menerima keadaan, untuk mengampuni diri kita sendiri saudara. Mungkin ada hari-hari di mana luka itu kayaknya terasa lagi. Ya mungkin kita jadi bertanya, apa jangan-jangan saya sedang bergerak mundur ya? Kenapa ya kok masih sakit rasanya? Nah hari ini saudara di renungan terakhir tentang berdamai ya kali ini saudara. Saya bukan bicara bahwa ketika kita berdamai kita harus langsung jadi sempurna, bukan berarti kita harus langsung tidak lagi merasakan sakitnya. Tapi saya mau bicara tentang bagaimana kita berjalan dengan hati yang berdamai saudara, meskipun kita masih di dalam proses. Ya bagaimana kita berjalan hari demi hari berproses saudara, dengan keadaan hati yang berdamai, saudara. Berdamai sekali lagi bukan berarti semua luka langsung hilang, saudara. Tetapi berdamai adalah sebuah keputusan dari kita untuk tidak lagi mengizinkan luka menguasai kehidupan kita. Saya ajak kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, Mazmur 34 ini ditulis oleh Daud bukan dalam keadaan yang nyaman ya. Saudara, dia bukan menulis ini dari istana, tapi dia menulisnya dalam masa yang penuh tekanan dalam hidupnya. Ya, kalau saudara baca di Mazmur 34 ini dikatakan Daud berpura-pura tidak waras saudara, ya, demi menyelamatkan dirinya saudara saat itu. Tapi justru dalam masa-masa itu dia menyadari bahwa Tuhan dekat dengan dia. Tuhan dekat bukan hanya ketika hidupnya rasanya stabil, tapi Tuhan juga dekat ketika hatinya sedang rapuh. Ya saudara, hari ini saya mau sampaikan beberapa hal praktis, hal sederhana yang bisa kita lakukan saudara untuk menjalani hidup ini dengan proses berdamai ini ya saudara ya. Yang pertama kita perlu menerima bahwa
proses itu ada kalanya naik turun. Saudara ya, ada hari-hari di mana kita merasa kuat, tapi ada hari-hari di mana mungkin kita merasa kembali lemah, saudara. Mungkin kita kembali mengingat peristiwanya, mungkin kita kembali mengingat perkataan orang yang menyakiti kita gitu ya saudara ya. Sehingga proses menuju kesembuhan itu gak selalu bergerak ke arah harus selalu maju saudara. Mungkin ada kalanya engkau maju 2 langkah tapi kok mundur 1 langkah. Gak apa-apa, besok maju lagi 2 langkah saudara. Maju lagi, mungkin ada kalanya engkau kayak ke bawah mundur lagi. Tapi terus berproses saudara, jangan menyerah ya. Jangan merasa ketika engkau mundur adalah oh ini pasti sebuah kegagalan. Enggak saudara, gak apa-apa. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tapi yang pasti, yang harus kita pastikan, kita jangan menyerah di tengah jalan. Yang harus kita pastikan, kita terus bergerak maju. Ya, kadang-kadang mundur, ada kalanya mundur. Kita pastikan kita bergerak lagi on track gitu ya saudara, yang maju lagi ke depan. Bukan sebuah kegagalan, tapi adalah bagian dari penyembuhan. Lalu saudara, kalau dalam proses berdamai ini ya, hari demi hari yang kau jalani, tiba-tiba muncul lagi lukanya, muncul lagi rasa sakit yang pernah kau alami. Jangan panik saudara saat rasa sakitnya muncul lagi. Ya, rasa sakit yang muncul bukan selalu berarti bahwa kita belum sembuh. Kadang-kadang itu hanya memori yang lagi diproses ulang. Jadi saudara jangan langsung panik. Daripada saudara bilang, aduh kenapa begini lagi, aduh kenapa saya gini lagi ya. Tapi engkau bisa berkata, aku tahu aku sedang dalam proses dan aku tahu Tuhan engkau dekat dengan aku. Aku mau berjalan dalam proses ini bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong mampukan aku. Itu yang bisa engkau katakan saudara. Jadi jangan langsung panik. Tapi engkau gantikan kepanikanmu dengan kepercayaanmu kepada Tuhan. Lalu saudara yang bisa kita lakukan lagi adalah berdamai adalah sebuah keputusan hari demi hari. Ya saudara ya. Jadi ketika dalam prosesnya nanti mulai ada pikiran lagi yang mulai menuduh engkau ya. Mungkin rasa bersalah mencoba kembali, intimidasi mulai menyerang engkau lagi. Mungkin ada luka lama yang mulai terpicu lagi saudara. Engkau perlu kembali kepada sebuah kebenaran. Bahwa Tuhan dekat dengan engkau. Mazmur 34 ayat 19 tadi katakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sehingga ketika mulai ada intimidasi, mulai ada pikiran negatif, mulai ada luka lagi, engkau katakan, Tuhan dekat denganku. Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu, tapi ia dekat dengan kita. Lalu saudara yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah jangan menghukum dirimu karena engkau masih berproses. Ya. Ada orang yang sudah mengampuni, sudah menerima, sudah mencoba berdamai. Tapi ketika ada kesalahan atau mungkin ada terpicu oleh sedikit hal lagi gitu ya saudara. Lalu mungkin dia masih sensitif, mungkin masih menangis lagi mungkin gitu ya saudara ya. Jangan menghukum dirimu ya. Karena apa yang kau alami itu bukan sebuah kegagalan. Tapi selama engkau memastikan engkau terus berproses ya, terus berprogres ke depan ya saudara. Itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipulihkan. Gak apa-apa kalau kadang-kadang mungkin masih ada kalanya terasa lagi lukanya. Mungkin ada kalanya teringat lagi gitu ya saudara ya. Atau mungkin ada tuduhan-tuduhan yang mulai masuk lagi gitu ya ke pikiranmu. Selama engkau pastikan engkau sedang terus berprogres, sedang terus menuju ke dalam berdamai itu saudara ya. Gak apa-apa, itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipulihkan, saudara. Sekali lagi berdamai bukan berarti bahwa kita tidak pernah merasakan sakit lagi. Tapi berdamai adalah sebuah keputusan untuk tidak mengizinkan luka menguasai kehidupan setiap kita. Saya berdoa kiranya sepanjang minggu ini ya saudara, setiap kita yang sudah belajar, sudah mengerti betapa bahayanya luka dalam hidup kita, betapa kita tidak perlu menyimpan luka itu dalam hidup kita. Betapa pentingnya kita untuk berdamai. Biar setiap kita di akhir seri ini bisa memutuskan, walaupun
walaupun kau mengambil langkah yang kecil, tapi kau memutuskan, aku mau berproses, aku mau berdamai dengan luka yang selama ini ada dalam hidupku. Mungkin hari ini kau sudah melalui perjalanan yang panjang. Ya, mungkin kau sudah belajar tentang mengenali lukamu, kau sudah belajar mengampuni, sudah mencoba berdamai dengan keadaan. Mungkin kau sudah berjuang untuk tidak lagi menghukum dirimu sendiri. Tapi mungkin kau juga merasa belum sepenuhnya sembuh. Tapi hari ini dengarkan dengan baik bahwa yang penting bukan seberapa cepat engkau pulih, tapi seberapa engkau mau jujur datang kepada Tuhan, mau minta pertolongan Tuhan, mau mengambil keputusan untuk berdamai. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Ini berarti ketika engkau sedang terluka, Dia ada di dekatmu. Kalau hari ini engkau masih berproses, bukan berarti engkau lemah. Jangan takut kalau sesekali mungkin air matamu masih jatuh. Gak perlu malu kalau mungkin kadang-kadang hatimu masih terasa terluka. Yang terpenting adalah engkau menyadari bahwa engkau tidak sendirian. Karena Tuhan berada dekat denganmu. Dan pada akhirnya kita belajar bahwa berdamai bukan tentang melupakan, tapi tentang melepaskan. Berdamai bukan berarti engkau jadi kebal terhadap luka yang pernah tertoreh dalam hatimu, tapi bagaimana engkau menjadi utuh. Mungkin luka pernah membuat hati kita, hidup kita jadi retak. Tapi ketika engkau serahkan hidupmu, hatimu di tangan Tuhan, apa yang retak itu menjadi jalan masuk bagi Tuhan untuk mengubahkan hidup kita, untuk memulihkan kehidupan setiap kita. Dan saat kita melangkah ke depan, mungkin masih dengan hati yang berproses, masih belum sepenuhnya pulih. Tapi ketika hati kita tidak lagi berperang, tidak lagi berontak, saudara, kita tahu satu hal dengan pasti bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu dekat dengan kita. Dia dekat dengan setiap hati yang pernah terluka. Dan ketika Dia ada dekat dengan kita, lahirlah kehidupan yang berdamai. Hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang masih melukai hatimu hari ini? Mulai ambil keputusan untuk berdamai. Engkau gak akan mampu dengan kekuatanmu sendiri. Tapi hari ini buka hatimu, izinkan Tuhan bekerja menolong engkau. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah.
berdamai dengan keadaanku, berdamai dengan orang yang pernah menyakitiku, berdamai dengan diriku sendiri. Kalau kau orangnya, bolehkah kau taruh tanganmu di dada? Pagi ini saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada, Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, kasih-Mu dilimpahi dalam hati setiap mereka. Kasih-Mu membalut setiap luka di dalam hati mereka. Kasih-Mu menjadi kekuatan bagi mereka untuk berdamai. Kasih-Mu menjadi kekuatan bagi mereka untuk berani berjalan, melangkah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Melangkah walaupun mungkin bukan dengan langkah yang besar hari demi hari Tuhan, tapi biar setiap langkah kecil yang mereka lakukan, setiap langkah sederhana yang mereka lakukan Tuhan, mereka boleh terus Tuhan bertumbuh dalam setiap proses ini Tuhan, dalam setiap proses berdamai ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mampukan mereka Tuhan, untuk mereka pulih Tuhan, mereka pulih seutuhnya Tuhan. Dan kami tahu tanpa Tuhan kami gak mampu. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kasih karunia-Mu itu Tuhan memampukan setiap mereka, menolong setiap mereka Tuhan. Mungkin lukanya terlalu dalam, mungkin lukanya terlalu perih Tuhan, mungkin lukanya terlalu pahit Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa pagi hari ini, mampukan setiap mereka. Mampukan setiap mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk berdamai. Supaya luka itu tidak lagi menguasai hidup mereka. Supaya masa lalu itu tidak lagi menguasai hidup mereka. Supaya luka itu tidak menunda langkah mereka, tidak menghalangi langkah mereka untuk maju ke depan. Untuk melihat, untuk mengalami rancangan Tuhan yang besar, yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa, mampukan setiap mereka Tuhan. Tolong setiap mereka. Kasih-Mu lebih dari cukup bagi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini juga untuk setiap umat-Mu yang menyampaikan pergumulan doa mereka, permohonan doa mereka Tuhan. Setiap mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan masa depan mereka Tuhan, dengan pekerjaan mereka, dengan bisnis, karir mereka, studi mereka Tuhan. Bahkan dengan setiap kondisi finansial mereka Tuhan, dengan relasi mereka di dalam keluarga. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Setiap mereka yang hampir menyerah, yang hilang harapan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami didapati semakin mengasihi Tuhan. Biar setiap kami dalam setiap proses yang ada dalam hidup kami boleh terus bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah pagi ini. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang rindu menyampaikan permohonan doa saudara atau rindu menyampaikan kesaksian saudara, boleh disampaikan melalui DM Instagram saya saudara. Saya rindu berdoa buat saudara dan biar kesaksian setiap saudara menjadi kesaksian untuk banyak orang lain, menjadi berkat untuk banyak orang lain. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.